Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sehat semua? Sehat. Amin. Ada yang tidak sehat? Ada. Kenapa kok tidak sehat? Beliur. Beliur. Kenapa kok beliur? Karena kurang tenaga. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar tentang motor bakar yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan daya, tenaga, ataupun rotasi putaran dari mesin. Ada yang tahu tentang motor bakar? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, silakan. Silakan Mas Afif. Tidak tahu. Yang lain? Ya, silakan Mas. Apa motor bakar itu? Tidak tahu. Yang lain? Jadi sama halnya kita atau tubuh kita, kalau kita itu merasa lemas, berarti tenaga kita kurang. Karena apa? Nah, karena asupan makanan yang mau kita makan itu tidak cukup vitaminnya ataupun yang sama halnya dengan kendaraan yang terdiri dari 3 hal dan itu harus selalu diperhatikan. Yang pertama adalah apa? Bahan bakar. Yang kedua adalah oksigen. Yang ketiga adalah panas. Faktor pendukung semuanya adalah itu, sama halnya dengan tubuh kita biar tidak jadi lemas. Ya. Mesin pun juga sama. Ya, ada bensin atau bahan bakar, ada oksigen, ada juga panas. Jadi ketiga hal itu yang menunjang mesin bisa berjalan dengan baik berdasarkan dengan perbandingan konsumsi bahan bakar dan juga percampuran udara dan bahan bakar yang seimbang. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar tentang motor bakar. Sebelum itu saya perlu tanya ke kalian, ada enggak yang tahu motor bakar itu seperti contoh yang mungkin sering kalian jumpai di masyarakat? Apa itu misalnya? Ada yang tahu? Silakan. Motor bakar itu banyak sekali rupanya. Seperti contoh ada mesin diesel, ada mesin sepeda motor, ada mesin mobil. Kesemuanya itu dinamakan motor bakar. Apa itu motor bakar? Motor bakar adalah motor yang untuk menghasilkan daya atau tenaga diperlukan proses pembakaran. Proses pembakaran. Untuk apa? Untuk menghasilkan daya atau tenaga. Sama halnya dengan tubuh kita. Nah, seperti itu, kita lemas, kurang tenaga karena konsumsi bahan bakar yang atau konsumsi bahan makanan yang kita makan itu tidak seimbang. Jadi yang dinamakan motor bakar itu adalah motor yang untuk mendapatkan atau menghasilkan daya atau tenaga diperlukan proses pembakaran. Nah, motor bakar dibagi menjadi 2. Ada motor bakar 2 langkah dan ada motor bakar 4 langkah. Ada yang tahu apa motor bakar 2 langkah? Silakan Mas Afandi jawab. 4 tak walang putaran bersenter 1 kali langkah kerja 4 kali langkah pisau. Jadi yang disebut dengan motor bakar 4 langkah itu adalah motor bakar yang 1 kali fase pembakaran diperlukan 4 kali langkah kerja piston atau 2 kali putaran poros tempon. Nah, langkah apa saja? Yang pertama ada langkah start. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir langkah buang. Itu yang dinamakan motor bakar 4 langkah. Ada lagi yang satunya motor bakar 2 langkah. Apa itu? Silakan. Mungkin ada yang bisa jawab. Mas Riko, silakan. Apa itu motor bakar 2 langkah? 2 kali langkah piston. Yang lain, silakan. Ya, silakan.
Silakan Mas. Mas Fahmisal. 2 kali putaran, 2 kali langkah kerja, 1 kali putaran poros engkol, 2 kali langkah kerja piston. Jadi motor 2 langkah itu adalah motor yang untuk mendapatkan 1 kali proses pembakaran diperlukan 2 kali langkah kerja piston dan 1 kali putaran poros engkol. Itu yang dinamakan dengan motor bakar. Jadi motor bakar, kami ulangi lagi, motor bakar dibagi menjadi 2. Yang pertama, motor bakar 4 langkah, ada motor bakar yang 2 langkah. Itu perbedaan antara masing-masing motor, baik 2 langkah maupun yang 4 langkah. Nah, dari kesemuanya itu memiliki komponen-komponen yang ada di dalamnya, meliputi antara lain apa saja yang kalian tahu komponen dari mesin, khususnya yang 4 langkah yang mungkin sering kalian jumpai di masyarakat. Apa saja itu? Ada yang tahu? Katup. Apalagi? Poros engkol. Apalagi? Noken as. Yang lain? Masih banyak lagi. Pegas, katup, piston. Ada silinder, ada lagi kepala silinder. Kepala silinder sendiri punya komponen antara lain katup, noken as, busi. Kalau di silinder atau di dalam mesin terdapat apa saja? Ada piston, ada batang piston, ada pena piston, apalagi ada poros engkol, ring piston, dan lain-lain, kesemuanya yang ada di dalamnya. Dari situ kita bisa menggambarkan bahwasanya setiap komponen pada motor 4 langkah maupun 2 langkah mempunyai fungsi masing-masing, baik katupnya, pistonnya, poros engkolnya, semua punya peranan masing-masing. Ada juga busi dan lain-lain. Kesemua itu punya peran dan fungsi masing-masing. Nah, sekarang yang pertama, busi. Ada yang tahu fungsi busi itu apa? Untuk memercikkan bunga api pada saat akhir langkah kompresi. Ada lagi piston. Piston itu fungsinya apa? Untuk memampatkan atau mengkompresikan campuran udara sama bahan bakar, dan dilengkapi dengan cincin piston atau ring piston yang berfungsi untuk mencegah kebocoran di saat langkah kompresi. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi di pertemuan kita pada sesi hari ini, dan nanti di minggu yang akan datang akan kita lanjutkan untuk penjelasan tentang komponen-komponen yang ada pada motor bakar baik 4 langkah maupun 2 langkah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Jawaban pertanyaan bisa disampaikan minggu depan kalaupun di hari ini belum bisa kita selesaikan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.